أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Malikul Mulki Dzil Jalali wal Ikrami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghafarud dunub wasattarul uyub wa kasyaful qulub. Alhamdulillahil azizil ghafar mukawwirul laili 'alan nahar wa tabsiratid dawil i'tibar. Amma ba'du. Awalan, laisa hunakal ajmalu kalimat illa kalimatus syukri ilallahi ta'ala alladzi qad wahabana wa a'ta'na ni'aman 'azimah ni'aman katsirah imma minas sihah awil imanil islam kama sa'urana fi hadhihi laylah. Alhamdu wa thaniyan as-salatu wassalamu ila nabiyyinal mustafa wa rasulinal murtaba wa khalilinal mujtaba wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nasa minadh-dhulumati ilan nur wa kadzalika ila siratil mustaqim. Wa thalitsan ana ajlisu huna anna uridu an ablagha risalatan islamiyatan tahtal maudu good looking is good attitude. Nah, sebelum kepada kultum ya, isi gitu, saya ingin bertanya dulu, menyapa para hadirin sekalian, para sahabat di sini. Kaifa halukum? Al-jihadu manhajuna. Alhamdulillah, ini bi khair kadzalik. Sahabat, laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna. Innal jamala jamalul ilmi wal adabi. The beauty is not by the clothes that decorate us, but is the beauty of knowledge and politeness. Jadi, keindahan yang sesungguhnya bukan terdapat pada pakaian yang kita pakai, melainkan keindahan yang sesungguhnya adalah keindahan ilmu dan adab. Sahabat, pernah nggak terlintas dalam pikiran kita kalau good looking itu wajah yang cantik, wajah yang ganteng, kulit mulus, mata indah, atau baju yang glamor? Ada ya, pernah ya gitu terlintas. Sahabat, daya tarik fisik atau luar atau bisa juga disebut cover ini bukanlah keindahan yang sesungguhnya. Bibir cantik namun berlisan berlisan kotor, apa kata dunia? Ini tidak bisa disamakan dengan polesan lipstik. Wajah cantik namun berperilaku tidak baik, ini juga tidak bisa ditutupi oleh pakaian yang super mahal ataupun berbagai make up yang ada di dunia ini. Kalau Ikhwan misalnya, wajah ganteng namun perilaku lempeng, ketika ada yang jatuh gak ditolongin, ketika ada yang lapar gak dikasih jajan. Ini juga tidak bisa disamakan dengan kolan suah goliyah, tidak bisa disamakan dengan peci yang mahal. Tapi sebaliknya ya sahabat, orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang soleh, dan sangat menjadi contoh uswatun hasanah bagi kita, meskipun dia penampilannya sederhana, meskipun bahkan ia tertutup, ia akan tampak menarik. Pernah gak ngeliat orang tuh sederhana, tapi kok adem yang ngelihatnya? Pernah. Nah berarti itu akhlaknya udah the best gitu ya. Udah the best. Saya juga pernah mengambil pelajaran. Saya pernah berguru kepada Kiai Al-Haj Muhammad Maksum Yusuf. Itu beliau tinggal di Ponorogo ya, saya berguru kepadanya. Beliau ini kiai, mempunyai pondok pesantren seluas 14 hektar. Luas banget ya. Saya juga kalau mau pergi berangkat sholat gitu, kayak dari sini ke Riung 3, jauh banget. Saking luasnya ya. Apalagi kalau ke area Ikhwan gitu, jauh banget. Maksudnya depannya ya, jangan dipikir yang belakangnya. Ya udah, kayak dari sini ke Riung 5 gitulah.
Karyong 5 ke Bu Jokowi gitu. Nah kayak gitu. Misalnya ke sana jauh gitu. Jauh, panas, apalagi ke Ikhwan. Jauh banget meskipun kita satu pondok sama Ikhwan, tapi kita tuh nggak pernah berinteraksi dan masih ke bawah gitu. Sampai sekarang saya tuh kadang takut gitu sama Ikhwan. Karena nggak pernah berinteraksi dulunya gitu. Gini. Terus ada satu lagi ungkapan dari Mahfudot dalam judul Asyarafu bil Adabi. Mulia dengan adab. Ini. Latanduronna li aswabin ala ahadin. Jadi kita itu jangan sekali-kali melihat orang itu dari penampilannya. In rumta ta'rifuhu fandur ilal adabi. Jika kalian tahu, kita tuh harus melihat kepada adabnya. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu. Dan seorang pemuda yang tampan atau yang pemuda yang cantik itu tidak akan mulia ilam yakun fi fi'lihi wal khalaiki. Jika dalam perbuatannya itu tidak terdapat akhlak sama sekali. Falyanduranna ila man fawqahu adaban. Ketika melihat adab, kita tuh harus lihat ke atas. Namun wal yandurana ila man dunahu malan. Untuk masalah harta, kita harus melihat ke bawah seperti itu. Saya juga punya teman ya yang pengabdian di Jawa Barat, tepatnya di Tasik gitu ya. Pas saya tanya, bagaimana pengabdian di Jawa Barat? Karena sebenarnya dia kan orang Pacitan, orang Jawa Timur gitu. Gini katanya, Res, di sini tuh passionnya tinggi-tinggi gitu ya. Oh iya ya gitu. Iya, memang kalau kalian pergi ke Jawa gitu ya, mungkin ada yang orang Jawa ya, sederhana-sederhana gitu. Tapi ilmunya Masya Allah gitu ya. Ada yang Mbak Ismi. Sangat memuliakan orang tua gitu yang saya rasakan. Ketika bertemu dengan orang yang tidak dikenal itu, kalau di Ponorogo kan banyak nenek-nenek ya, banyak kakek-kakek gitu. Ketika ada yang seperti itu tuh kita tuh nyapa gitu. Mbah gitu biasanya. Manggilnya gitu kan, mbah tuh nenek atau kakek. Terus dibilangin, jangan ini gitu, jangan heran, emang budaya di sini seperti itu gitu. Masya Allah gitu ya, nggak kenal juga kayak semut. Lihat semut, setiap bertemu saliman, kok kita enggak? Gitu. Terus, pernahkah kalian berpikir, mengapa seseorang, organisasi, ataupun negara bahkan ya, jauh lebih sukses? Itu tuh biasanya penyebab utamanya apa sih? Jauh lebih sukses dari yang lainnya gitu. Orang itu sukses gitu. Beda. Ada yang tahu penyebab utamanya itu kenapa dia bisa sukses beda dengan yang lainnya? Jawabannya adalah attitude atau perilaku. Ini bukanlah suatu rahasia. Dengan attitude yang positif, produktif, dan kontributif, kita bisa meraih pencapaian, keberhasilan, dan juga kesuksesan. Ada yang pernah tahu the magic word? Enggak. Enggak ada yang tahu? Ya udah, saya kasih tahu ya. Contohnya ini. Jika saya asumsikan A itu 1%, B 2%, dan selanjutnya hingga Z 26%. Kita coba ya. Jika kita mengutamakan cinta misalnya dalam kehidupan kita. Cinta bahasa Inggrisnya apa? Pinter ya kalau masalah ini. Kita lihat. L berapa? 12. O. V. 22. E. Kita hitung. 12 tambah 15. 27 tambah 22. 49 ditambah 5. Betul, pinter sekali matematikanya. Masya Allah. Kemudian ya, coba kita utamakan apa maunya. Pekerjaan misalnya ya, kita sangat mengutamakan pekerjaan. Work. W berapa? Terus O 15, R 18,
Kak 11. Jadi berapa? Salah. Berapa? 23 ditambah 15. 38 ditambah 18. 56 tambah 11. Kok belum juga ya kita mengutamakan pekerjaan? Kok belum 100-100? Coba yang terakhir. Kita utamakan attitude. Kan panjang cina. Coba. T. 20. T-nya 2 ya. 20. Nah, betul. T 20 lagi. Ya, salah. Bagus. U 21. Tambah. T dulu. Salah ini. Begini. D 4. Dan terakhir 5. Coba hitung. Hitung dulu, nanti nggak percaya. 20 ditambah 1. Ditambah 20. Ditambah 9. Ditambah 20. Ditambah 21. Ayo. Ditambah 4. 95 ditambah 5. 100 untuk kalian semua. Nah, mungkin ketika kita melihat yang seperti ini, sepertinya permainan biasa aja gitu ya, kuno. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan itu, cinta atau pekerjaan ini tidak begitu penting dibandingkan dengan attitude. Dengan attitude ini, kita bisa menjadi orang yang sukses dalam kehidupan. Sebagaimana Rasulullah, ada juga sumber ya. Kemarin kan pernah ya yang berbicara akhlak juga ya di Ikhwan. Itu menjelaskan siapa? Sofia ya. Sofia. Kalau saya ingin mengambil dari kehidupan, mengambil hikmah dari kehidupan aja gitu ya. Saya punya motivator. Motivator itu kakak saya sendiri, kakak laki-laki saya. Yang sebagaimana beliau ini akhlaknya itu sangat-sangat luar biasa, berbeda jauh dengan saya. Sangat berbeda. Beliau ini bicaranya sedikit, namun menjadi contoh gitu. Karena one figure ini lebih baik daripada 100 device. Jadi satu figur ini lebih baik daripada 100 nasihat. Beliau itu mencontohkannya dengan perilakunya. Beliau sangat tawadu. Dulu juga di pondok, beliau nilainya paling the best, juara umum. Tapi ketika bapak saya bertanya, kamu juara 1. Beliau nunduk, Pak, masih banyak yang lebih pintar. Jawabannya seperti itu. Dan alhamdulillah, sekarang beliau sudah meluluskan S1-nya di Al-Azhar Kairo, Mesir. Dan ingin melanjutkan S2 di sana, baru 1 tahun. Namun pindah, sekarang di Turki, mau kedua tahunnya. Insya Allah tahun depan pulang. Ya mungkin saya berharap bisa menjenguk saya di sini. Amin. Ya, masih single loh. Gitu ya. Terakhir ya. Ada lagi sumber dari segala sumber yang bukan hanya saya percaya, tapi saya yakini, bahkan saya imani. Apa itu? Quran surah Nun ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya di dalam diri Muhammad SAW itu terdapat suri tauladan yang luhur.